mau mengalami kelimpahan nggak? Mau. Mau beres Mau. nggak PR-PR-nya? Mau Mau teh. banget teh. Mau manifest satu-satu nggak goals-nya? Mau Mau. banget teh. Mau banget teh. Setelah hari Mau ini, teh. setelah diterangkan tentang bab 1 ini, teman-teman harus langsung berubah identitasnya. Dari Amin. identitas aku Hmm. yang kekurangan, aku mah nggak bisa, aku mah disakiti, aku mah dizolimi. Ganti identitasnya. Karena semesta membaca itu, yang kamu rasakan itu yang dikasih. Kalau kita merasakan, kayaknya nggak bisa, kayaknya susah, ya udah itu yang dikasih. Tapi ketika kita melek, sejatinya kita udah yang tanpa batas dan berkelimpah ya dari awal. Pertanyaannya, teh katanya berkelimpahan, kok aku ada utang teh? Teh katanya berkelimpahan, tapi kok saldo bangku nggak gede teh? Nah, kenapa? Sejatinya kita yang udah berkelimpahan nih, contoh kayak Karena tangan pikiran. ini nih. Iya, karena ada bagasi emosi. Pada saat kita lahir, mulailah ada belief system. Kamu mah anak orang nggak punya, nggak bisa kaya, susah nyari uang, mesti kerja. Mulai ada limitasi. Yang tadinya tanpa batas, udah tuh mulai ada sistem baru yang menempel di sini kekurangan. Lalu orang tua mendidik kita, ada sebagian orang tua yang keras, ada yang pakai pukul, ada sebagian orang tua yang kalau berantem di depan anak, anaknya mulai ada kesedihan, mulai ada bagasi sedih, nutupin lagi nih kelimpahan. Mulai berjalan lagi, ada kecemasan, ada ketakutan, kebingungan, ada lagi. Ada keresahan, ketakutan, ada lagi. Sehingga yang tadinya aslinya kita berkelimpahan kayak gini, itu ketutup bagasi emosi ini. Sehingga realita yang terjadi sama teman-teman semua di 2025 sekarang, ini kan rata-rata kalau yang ikut Zoom pasti punya goals ya, bener ya? Teh aku ada goals finansial, ada keinginan lah istilahnya, ada yang mau dicapai. Tapi kenapa susah ya? Kenapa mentok ya? Kenapa bingung ya? Karena ini bagasi emosinya ini masih nutupin kelimpahan. Ada nggak yang pernah ngalamin? Teh Feby kenapa ya? Aku ditipu teh 10 juta atau 50 juta. Aku bulan berikutnya, tahun berikutnya ditipu lagi. Kena lagi. Kena lagi kayak looping berulang gitu. Kejadian terjadi lagi, Pernah teh. terjadi lagi. Ada nggak yang ngalamin gitu? Saya teh pernah teh. Ada. Nah, ada juga yang ngalamin nggak kalau relationship dihianati lagi. Dihianati lagi, baik sama pasangan atau sama teman. Ada nggak yang ngalamin gitu? Nanti Ada kemana? teh, ada teh. Ada. Sama teman ada. Sama suami. temen. Sama Ada suami. juga nggak yang ngalamin kalau sakit nggak sembuh-sembuh? Sakit lagi, Ada. sakit lagi, Ada. sakit lagi. Nah, Ya, ada teh. semua kejadian yang berulang itu karena loopingan di mana bagasi emosi ini nggak pernah dilepas. Dipegangin terus sehingga dia menyala terus di bawah sadar jadi realita. Pertanyaannya, ini mau dipegangin terus atau mau dilepas? Dilepas teh. Nah, Lepas. itu. Ya, nanti kita sama-sama melepas ya. Ya. Oke, biar kelimpahannya kita sama-sama rasakan. Hari ini teman-teman tuh kayak lahir kembali gitu. Betul, betul. Iya. Ketemu Betul. kelimpahan, bagasi emosi yang ada lepaskan, ya. Harapan-harapan yang kita inginkan kita kuantum jamkan dan kita buat identitas baru. Bukan aku yang sedih, takut, cemas, enggak. Aku yang berkelimpahan. Ketika kita merasakan bahwa kelimpahan udah ada tersedia di dalam, itulah yang akan dipantulkan jadi realita. Mau nggak? Mau teh. Kita rilis dulu nanti di bab 2. Aku terusin dulu ya materi bab 1. Pada saat Al-Quran dan semua literatur baik itu di agama Hindu, agama Kristen, dan agama-agama lainnya mengatakan bahwa kita adalah percikan ruhnya. Kesimpulan dari bab 1 adalah ini. Teman-teman yang punya kertas sama buku boleh dicatat nggak? Kesimpulan bab 1, siapakah diriku? Karena ini penting.
Nanti setiap ada permasalahan apapun, lihat kesimpulan bab 1. Ya. Kesimpulan bab 1, siapakah diriku? Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ya. Aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku adalah bagian dari energi tanpa batas. Aku adalah bagian dari energi tanpa batas. Aku adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Itu adalah sejatinya kita. Kalau ada kalimat, aku adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Lalu cinta itu apa sebenarnya? Cinta itu artinya keutuhan. Maksudnya gimana? Kebaikan, keburukan, ini utuh sempurna. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ini keutuhan dua-duanya gitu Pak Munadi. Ya, Ya. betul. Ada gelap, ada terang, ini keutuhan. Ada siang, ada malam, ini keutuhan. Jadi inti dari perjalanan hidup itu bahagia sama Pak Munadi dan Bu Tri, izinkan diterima. Kalau kebahagiaan ada uang pasti diterimalah. Tapi ketika ada kesedihan, ada masalah, ada uang hilang dulu sementara istilahnya, itu juga harus disambut dan diterima. Intinya itu. Karena kalau kita menolak, kita sebel, kita tolak, kita nggak terima gitu istilahnya, energi ini akan malah jadi menyumbat dan looping. Segala sesuatu yang tidak diterima, dia akan menjadi sumbatan energi. Nah, apapun yang terjadi sama teman-teman sekarang ketika ada masalah, itu berasal dari file-file memori teman-teman di bawah sadar yang terjadi pada saat lalu, belum diterima, belum dilepaskan, sehingga dia menjadi realita yang sekarang di 2025. Jadi di sini ingat lagi bahwa cinta itu keutuhan, bahagia, sedih, terima. Sama seperti kayak Pak Munadi punya sendal jepit di rumah. Sendal jepitnya Pak Munadi kanan kiri atau kanan kanan? Kanan kiri, Teh. Kanan kiri. Kanan diterima, kiri diterima. Nanti setelah kita kelas begitu ya. Kalau seandainya ada peristiwa apapun, terima dengan tangan terbuka. Karena kebahagiaan diterima, di dalam sedih kan ada pesan. Ada hikmah di balik kejadian itu. Nanti izinkan diterima dan cara rilisnya nanti aku kasih tahu. Bab 1 ini clear ya Pak Munadi ya dan teman-teman? Clear, Teh. Clear ya? Clear. Aku adalah cikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Oke? Aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Clear? Oke? Sehingga identitas baru kita adalah aku yang berkelimpahan. Ya, Munadi, aku adalah Munadi yang berkelimpahan. Munadi yang beruntung, Munadi yang bahagia gitu ya. Sama seperti Bu Laila juga sama. Nanti kita bikin identitas diri yang baru. Sehingga semesta akan membaca itu dan akan merealita di dalam kenyataan. Lalu kalau kita lihat di sini Teh Febi, ini ada tulisan, aku adalah bagian dari energi tanpa batas. Ada nggak yang menguatkan itu Teh? Ya, ini. Pak Munadi dan teman-teman boleh cek di Google ya. Pak Usman boleh googling Pak Usman. Ya, Bu. Jumlah sel Ya. tubuh manusia berapa banyak? Nanti itu keluar 30 kalau di juta, Google. 60 Bu. 40 triliun. Jumlahnya adalah 40 triliun sel, Pak. Ya, Dari sisi selnya aja ini udah triliun, Pak. Saldo kita belum sampai angka 40 triliun.
Betul, betul teh, betul. Ya, dari sisi selnya aja udah abundance, udah berkelimpahan. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari keterangan ini? Para dokter dunia itu tercengang, Pak Usman. Apa yang membuat mereka tercengang? Mereka ngelihat bentuk sel kayak gini, Pak Usman. Kelihatan ya ada gambar warna biru di sini ya, Pak Munadi? Iya, kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Pak Usman ya? Kelihatan. Iya, Oke. kelihatan. Yang mencengangkan apa? Ternyata bentuk sel yang seperti ini itu pas diteliti pakai mikroskop, super mikroskop, itu 99%-nya itu kosong, Pak. Ada satu titik aja dia yang bergerak-gerak gitu, tapi dominan 90%-nya kosong. Pertanyaannya, ini sel kok kosong gitu? Ini yang kosong isinya apa gitu? Diteliti ternyata isinya energi tanpa batas. Ternyata dia berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya, kalau satu sel itu dominan kosong, contoh kayak gini deh di ruang kerja saya nih Pak, cuma ada meja, komputer, handphone. Selebihnya ruang kosong. Pak Usman juga sama, itu dominan kosong ya tempat Pak Usman ya? Iya, Bener nggak? Bu. Kosong, Kurang Bu. lebih kayak gitu ya. Tapi Iya, tampaknya kosong ini kan nggak benar-benar kosong karena ada oksigen yang nggak kelihatan kan Pak? benar. Bener Iya, ya? iya. Begitupun di dalam tubuh kita. Kalau kita lihat, kita terdiri dari 40 triliun sel. Satu sel itu dominan kosong. Berarti kita dominan kekosongan dong, berisi energi tanpa batas. Bener nggak Pak? Benar. Buktinya apa? Buktinya pada saat Pak Munadi, Pak Usman makan. Makanan dicerna lambung, lambungnya otomatis mencerna sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kita ada pusing nggak ngatur-ngatur proses pencernaan makanan? Apa itu berjalan otomatis dengan kecerdasan luar biasa, Pak? Iya. Otomatis berjalan. Betul ya? Betul. Bagaimana dengan pernapasan kita pada saat kita tidur? Ada nggak kita ngatur-ngatur? Nggak ada kontribusi kita sama sekali. Betul ya? Tuh, Bu. Detak jantung, duk 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 duk. Pak Munadi sama aku kalau mau bilang jantung berhenti, nggak berhenti dia, jalan aja terus. Artinya apa? Bukankah di dalam tubuh kita ada kecerdasan tanpa batas? Bukankah di dalam tubuh kita ini ada energi tanpa batas? Betul, Pak? Betul. Sadari itu, bahwa di dalam diri kita ada yang mengatur. Betul, Kak. Betul. Ada kecerdasan yang mengatur. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sama hidup. Tugas kita nanti setelah belajar ini, tugasnya hanya bersyukur aja. Bersyukur mengingat kebesaran yang ada di dalam, bersyukur kelimpahan itu juga ada di luar gitu. Dan izinkan semesta berkonspirasi untuk mewujudkan kebahagiaan hidup kita dan semua orang yang ada di sekitar kita. Amin, teh. Amin. Jadi nanti solusi permasalahan itu hanya dengan sending love, hanya dengan cinta. Bayar utang, temen nggak bayar utang, sending love-in. Tapi utang berat nggak kebayar, sending love. Project susah, go sending love, udah. Dan itu terbukti. Aset nggak laku jadi laku, tanah susah kejual jadi kejual, tetangga marahan jadi ngirim martabak, mertua ngegosipin jadi ngebeliin ruko. Wah, itu hasilnya tak terduga sih, Pak. Karena kita bukan bicara lagi logika pikiran manusia. Kita udah bicara di level energi tanpa batas. Dan itu hasilnya akan di luar jangkauan pikiran kita. Ini di dalam tubuh kita, Pak Munadi dan Pak Usman dan Mbak Riana. Ya. Iya, teh. Mbak Riana, ini di dalam tubuh kita ada yang tanpa batas. Jadi sadari sama teman-teman semua, nggak usah khawatir sama hidup, nggak usah resah, bingung gimana solusinya, nggak usah, ada solusi di dalam.
Semua ada di dalam. Semua apa yang kamu mau bisa kok kamu raih. Sangat bisa. Karena kamu udah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Amin, Lalu amin. bagaimana di dalam udah yang berkelimpahan, udah terbukti nih. Bukan kata aku nih, kata kedokteran nih. Googling juga bisa ini, buktinya jelas gitu. Ini kan screenshotan Google ini. Lalu di luar tubuh kita gimana? Nah, ini di luar tubuh nih, Pak Munadi, Pak Usman.